meskipun di rumah tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya, bagi wanita yang di rumah. Bagi laki-laki yang nggak bisa i'tikaf juga sama. Yang penting tadi banyak menghidupkan malam-malamnya. Makanya kesimpulannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aslih syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan di hari-hari yang mulia, di bulan yang mulia, dan di tempat yang mulia insyaallah. Tidak terasa ini sudah hari ke-20 malam 21. Berarti di sini kita akan mulai aktivitas ibadah di babak final, yaitu untuk mencari berlomba-lomba malam Lailatul Qadar dengan berbagai macam aktivitas ibadah yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mohon kepada Allah semoga diberikan taufik, hidayah, kemudahan agar kita benar-benar bisa memanfaatkan hari-hari terakhir ini di bulan Ramadan untuk banyak-banyak beribadah, muhasabah, memperbaiki diri, dan juga banyak berdoa keselamatan kita di dunia dan di akhirat kita. Semoga dimudahkan, Allahumma amin. Salam dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang setia mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sebagai panduan bagi yang beriktikaf, maka di sini kita saling belajar, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan i'tikaf dan amal ibadah yang perlu dilakukan di 10 hari terakhir. Dan juga kita sebutkan pula keutamaan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tentunya bersyukur sekali ya bagi para ikhwah yang benar-benar bisa beriktikaf. Ini adalah keutamaan yang besar yang harus benar-benar dimanfaatkan demi mencari malam Lailatul Qadar dan juga menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah di sini kita akan sampaikan beberapa poin, yaitu tentang al-ashrul awakhir min Ramadan, yaitu 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Bagaimana petunjuk Nabi berupa amalan-amalan beliau yang dilakukan di 10 hari terakhir ini. Ya, yang pertama adalah tentang keutamaan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya, keutamaan 10 hari terakhir, fadlul ashril awakhir fi syahr Ramadan. Ada beberapa dalil. Yang paling utama adalah yaitu surat apa kira-kira? Surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Atau inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Di situ ada Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ada malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar disebutkan yaitu hanya turun di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya, maka di antaranya adalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti hadis man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Demikian juga yaitu perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang digambarkan oleh Ibunda Aisyah, istri beliau. Beliau meriwayatkan menggambarkan bagaimana kesungguhan Nabi sallallahu alaihi wasallam di 10 hari terakhir. Yaitu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Dalam hadis sahih riwayat Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW sangat bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir dengan kesungguhan yang berbeda
dari kesungguhan di hari-hari yang lainnya. Ya, motivasinya ekstra. Yaitu lebih giat lagi, lebih sungguh-sungguh lagi, lebih semangat lagi, khususnya di 10 hari terakhir. Dan ini kalau kita lihat riwayat yang lain, dahulu Nabi SAW untuk mencari malam Lailatul Qadar ini, beliau menghidupkan malam seluruhnya. Itu diriwayatkan juga dari hadits Muslim, riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam i'takafal ashral awal min Ramadan, thumma i'takafal ashral awsat, thumma qala inni a'takifu al-ashral awal altamisu hadhil lailah, thumma a'takifu al-ashra al-awsat, thumma utitu faqila li innaha fil ashril awakhir faman ahabba minkum an ya'takif falya'takif. Jadi beliau dahulu i'tikafnya adalah di 10 hari pertama, kemudian di 10 hari kedua pertengahan, dan barulah dikasih tahu bahwasanya malam Lailatul Qadar itu hanya di 10 hari terakhir. Akhirnya beliau i'tikaf di 10 hari terakhir. Beliau bersabda, siapa yang ingin di antara kalian beriktikaf, maka iktikaflah, yaitu di 10 hari terakhir. Ini adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi hukumnya di sini adalah sunnah. Ya, sunnah dari sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Imam Ahmad mengatakan, la a'lam an ahadin minal ulama illa annahu masnun. Aku tidak mengetahui dari seorang pun dari para ulama kecuali mereka sepakat yaitu ini adalah hukumnya sunnah. Ya. Dan i'tikaf ini hukumnya sunnah untuk mencari malam-malam Lailatul Qadar. Kembali ke keutamaan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Setelah kita digambarkan yaitu dari riwayat Ibunda Aisyah, Rasulullah saja sangat bersungguh-sungguh mencari ya malam Lailatul Qadar dengan i'tikaf 10 hari terakhir. Padahal beliau, kita tahu makom beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang paling bertakwa, paling mulia, paling bersih hatinya, dan sudah dijamin ya surga, sudah diampuni dosa-dosa yang telah lalu ya, dan juga yang akan datang. Beliau pertama kali yang mengetuk pintu surga, tapi beliau sangat bersungguh-sungguh untuk mencari malam Lailatul Qadar dengan i'tikaf. Maka bagaimana dengan kita yang tidak ada jaminan sama sekali, hati masih kotor ya, kemudian banyak dosanya, belum ada jaminan masuk surga. Ya, kemudian kita tidak memanfaatkan yang i'tikaf, alhamdulillah itu yaitu nikmah ya, karena itu sunnah yang bisa dikerjakan. Bagi yang tidak mampu, maka hidupkanlah malam-malam di 10 hari terakhir itu dengan banyak beribadah. Karena dalam riwayat yang lain yaitu Rasulullah juga diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah yaquluha au biqauliha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Riwayat Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih. Yaitu ketika Rasulullah masuk ke 10 hari terakhir, maka beliau shadda mi'zarahu. Ya, shadda mi'zarahu artinya mengencangkan sarungnya. Ini ada dua makna. Ya, shadda mi'zarahu diartikan jadda. Apa artinya jadda? Bersungguh-sungguh, kiasan untuk sungguh-sungguh. Ya, sebagaimana seseorang menyingsingkan bajunya, kemudian mengencangkan ikat pinggang, siap-siap untuk melakukan ya kegiatan yang dengan sungguh-sungguh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua maknanya adalah kinayah untuk menjauhi para wanita, dan ini yang lebih tepat, lebih benar. Beliau ya istrinya berapa? Istri beliau 9, ditinggal semuanya. Ya, kita istrinya berapa? Ya 1, ini berat sekali meninggalkan. Ya, kalau nggak mampu i'tikaf mulai dari ini ya, ini sudah tepat, ini malam 21. Niatnya kita ingatkan, niat i'tikaf 10 hari ya full, mulai dari sebelum terbenamnya matahari sudah masuk ke masjid sampai nanti keluar pada waktu syuruk. Ya, syuruk di hari terbenamnya atau ba'da ghurubi syamsi lailatul Id. Bukan syuruk ya, tapi terbenamnya matahari di malam Id. Misalnya besok Id, ya berarti nanti maghrib boleh pulang. Ngapain? Ya, temu kangen. Ya, ntar dulu ya. Belum i'tikaf ini soalnya. Ya, jadi yaitu menghidupkan mengencangkan ikat pinggang, kemudian wa ahya lailahu.
menghidupkan malam-malamnya. Ini ada faedah lugawiyah seolah-olah malam itu mati kemudian dihidupkan. Bukan cuma lampunya saja dihidupkan, tapi malam itu hidup dengan banyak sekali ibadah-ibadah. Apa saja? Semuanya, sholat, baca Quran, istighfar, muhasabah, ya. Jangan sampai nanti kita sebutkan adab-adab ataupun amalan-amalan yang tidak sepatutnya dilakukan ketika i'tikaf, ya. Bagi yang sudah berniat ini, terutama ini ya, ini harus dijauhkan ini. Ya, dijauhkan sementara. Mungkin hanya dikasih aja orang-orang penting aja, dikasih nada tertentu ya, atau bisa dilihat di layar. Kalau nggak penting tutup. Nanti jangan sampai kita i'tikaf cuma pindah tempat tidur, tapi apa? Aktivitas dunia masih tetap. Ini tidak selayaknya. Nanti kita sebutkan ya. Kemudian beliau juga aiqadha ahlahu, membangunkan ya keluarganya. Jadi 3 ini, syadda mi'zarahu, ahya lailahu, wa aiqadha ahlahu. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Ya, jadi itu di antara keutamaan-keutamaan 10 hari terakhir, puncaknya adalah di malam ya Lailatul Qadar. Jadi ada amalan-amalan tadi sudah kita sebutkan ya, ihyaul lail. Ya, ihyaul lail itu seolah malam itu mati kemudian dihidupkan dengan apa? Ya, dengan ibadah sholat, ya, dengan membaca Al-Qur'an, ya, dengan zikir, istighfar, doa, yang muhasabah, semuanya, sedekah, ya, dan memutus hubungan dengan manusia. Nanti akan kita sebutkan lebih detailnya. Kemudian juga tadi sudah kita sebutkan yaitu membangunkan keluarganya. Ya, membangunkan ini juga dicontoh oleh para salafun saleh. Di antaranya adalah ketika Nabi SAW pernah membangunkan Fatimah dan Ali dengan mengatakan, ala taqumani fatusolliyan. Ya, apakah kalian berdua enggak mau bangun dan sholat? Jadi dibangunkan. Demikian juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yusolli minal laili ma syaa. Beliau sholat di malam hari sesuai dengan kesanggupan ya, berapapun rakaatnya. Kemudian ketika datang tengah malam, beliau membangunkan keluarganya dengan mengatakan as-shalah, ya, as-shalah, salat, dan membaca ayat wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan bersabarlah ya dalam memerintahkannya dalam sholat itu. Ya, jadi itu beberapa contoh Nabi SAW, yaitu intinya mengencangkan ikat pinggang. Ini adalah kinayah atau kiasan dari meninggalkan istri-istri untuk berhubungan suami istri di malam-malam 10 hari terakhir bulan Ramadan, khususnya yang i'tikaf. Ya. Kemudian di sini kita langsung ke pembahasan i'tikaf ya. Jadi tadi cukup, ayat tadi sudah sangat cukup untuk menggambarkan keutamaan ya 10 hari terakhir. Ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi ada penjelasannya, satu jenis ibadah itu lebih baik daripada ya. Jadi seolah kita misalnya membaca satu ayat pas bertepatan dengan malam itu, maka satu ayat ini seolah kita membacanya selama 1000 bulan. Itu baru satu ayat. Sedangkan satu ayat pahalanya adalah al-hasanatu bi asyri amsalihha, sama dengan 10. Berarti seolah kita selama 1000 bulan, kalau ditahunkan 83 tahun, 4 bulan kurang lebih, itu membaca ayat ya, itu dengan pahala itu baru satu ayat. Bagaimana kalau pas malam itu bertepatan kita baca 1 juz. Ya, pas bertepatan dengan itu kita sholat. Ya, bertepatan dengan itu kita melakukan amal-amal ibadah. Maka satu jenis ibadah ya, itu dikatakan khairun ya, lebih baik, masih lebih baik lagi daripada 83 tahun ya 4 bulan. Berarti ya bisa lebih baik lagi, lebih banyak lagi pahalanya. Ya, nanti akan dijelaskan kembali. Ya, langsung ke i'tikaf. Pengertian i'tikaf adalah luzumul masjid biniyati ta'atillahi ta'ala, yaitu berdiam diri di masjid, menetap di masjid dengan niatan ya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hukumnya mustahab
disunahkan, yaitu sesuai dengan kesepakatan para ulama semuanya. Tadi kita nukilkan perkataan Imam Ahmad, yaitu tidak ada satupun di antara para ulama yang mengatakan kecuali itu sunnah. Ya, sebenarnya juga perkataan Imam Az-Zuhri rahimahullah, ajaban lil muslimin, sungguh mengagumkan atau mengherankan kaum muslimin mereka meninggalkan i'tikaf. Padahal Nabi SAW itu tidak pernah meninggalkan i'tikaf semenjak beliau datang ke Madinah. Ya, bahkan sampai beliau wafat tidak pernah meninggalkan i'tikaf, dan juga diikuti oleh istri-istri beliau dan juga tentunya para sahabat. Ya, kemudian waktunya bagi yang beriktikaf sudah niat ini ya, yaitu iktikaf niatnya adalah dimulai dari malam-malam 10 hari terakhir, ya, hendaklah dia masuk sebelum terbit matahari di hari ke-20. Ini kan hari ke-20 masuk sebelum terbenamnya matahari. Berarti sebelum maghrib sudah masuk, sudah pas. Kemudian nanti keluarnya adalah ba'da ghurubi syamsi, yaitu setelah terbenamnya matahari di malam Id. Ya, entah nanti 29 atau 30, wallahu alam. Ya, yang penting besok Idul Fitri, ya, maghribnya boleh pulang setelah maghrib. Yaitu iktikaf yang sempurna. Ya, jadi apa? Bagi yang berniat iktikaf sesuai sunnah Nabi SAW, yaitu 10 hari full, yaitu datangnya sebelum terbenamnya matahari di hari ke-20, dan nanti pulang, ya, tidak boleh keluar sama sekali sampai ya hari ke atau malam Id setelah terbenamnya matahari. Ya, kemudian juga para ulama juga mengatakan ya itu yang sempurna. Adapun yang minimal ya dikatakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu', wa amma aqallu i'tikaf fas-sahih alladhi qata bil jumhur annahu usturita labthun fil masjid. Yaitu i'tikaf yang minimal yang sahih menurut jumhur para ulama, yaitu ada lubthun, yaitu tinggal menetap di masjid, ya, dan tidak ditentukan banyak dan sedikitnya, bahkan walaupun sejenak itu sudah bagian dari i'tikaf. Ya, sejenak masuk niat i'tikaf, ya, setengah jam, 1 jam, itu bagian dari i'tikaf. Maka bagi yang tidak sanggup i'tikaf full, maka ketika masjid niatkan pula ya i'tikaf. Ya, datang lebih awal, i'tikaf dulu, ya, menunggu adzan, menunggu sholat, ya, kemudian sholat berjamaah, sholat sunnah, kemudian tidak langsung keluar, ya, baca Quran sejenak, nunggu, ya, sampai mungkin jika ada kebutuhan benar-benar keluar pulang. Ya, kemudian nanti maghrib begitu juga, ketika taraweh juga, kemudian nanti bangun lagi, balik lagi ke masjid, ya, kalau bisa, ya, yaitu lebih banyak di masjidnya. Ya, jadi seperti itu. Itu untuk memperbanyak pahala i'tikaf tadi. Meskipun sekali lagi yang full adalah yang afdol, dan itulah sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Ya, kemudian ya, pembahasan berikutnya masuk ke pembahasan, ya, petunjuk Nabi ketika i'tikaf, ya. Kita bacakan di sini. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fiha faqad qalat Aisyah kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takiful ashral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Thumma i'takafa azwajuhu min ba'di. Muttafaqun alaih. Disebutkan, ya, diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam i'tikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan sampai beliau wafat. Kemudian diikuti oleh istri-istri beliau setelahnya. Dalam riwayat yang lain, kana nabiyyu ya'takifu fi kulli Ramadan asyrata ayyam. Falamma kana al-'amul ladzi qubida fi i'takafa 20 yawman, rawahul Bukhari. Dan dalam riwayat yang lain, beliau i'tikaf di setiap Ramadan itu 10 hari. Ya, 10 hari terakhir. Tapi di tahun ketika beliau wafat, beliau i'tikafnya 20 hari. Ya. Kemudian tadi sudah kita sebutkan i'tikaf itu sekali lagi luzumul masjid li taatillah. Luzum artinya apa? Mulazamah. Selalu ada di masjid, ya, tidak keluar kecuali kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, yang udzur. Ya, seperti nanti akan kita sebutkan.
Ya, lanjut. Ini tujuan i'tikaf ini penting. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, wal maksud bil i'tikaf inqita'ul insan, ini penting. Yang dimaksud dengan i'tikaf adalah inqita'ul insan 'anin nas, yaitu memutus hubungan dengan manusia. Liyatafarraq li ta'atillah fi masjidin minal masajid. Untuk fokus ya beribadah kepada Allah di salah satu masjid di antara masjid-masjid yang ada. Talaban li fadlihi wa thawabihi, demi meminta keutamaannya dan pahalanya. Wa huwa idraku lailatul qadar, untuk juga mendapatkan peluang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Walidzalika yanbaghi lil mu'takif an yashtaghila bidzikri wal qiraati was shalah wal ibadah wa an yatajannab ma la ya'ni min haditsid dunya. Beliau mengatakan, maka sudah selayaknya orang yang iktikaf fokus sibuk zikir, baca Quran, salat, ibadah, ya, muhasabah, ya, ibadah-ibadah pribadi ya, selain ibadah jamaah. Ya, setelah salat jamaah kemudian sudah fokus menyebar masing-masing. Ya, disebutkan juga riwayat beliau mendirikan apa? Khaimah. Ya, kemah atau tenda kecil ya. Ada yang bawa tenda? Ya, mungkin nanti mojok ya, silahkan. Jadi lebih banyak mengurangi interaksi dengan teman. Jangan nanti malah ngobrol ya, atau membicarakan orang atau merencanakan proyek. Ya, tidak perlu ya. Fokus udah diri masing-masing, diri pribadi masing-masing. Ya, makanya dikatakan tadi wa an yatajannab ma la ya'ni, meninggalkan hal-hal yang enggak perlu dari ucapan atau obrolan-obrolan dunia. Ya, mungkin sekedar kenalan ya, sudah kenal ya. Ada yang belum kenal ya, sekedar kenalan, rumahnya di mana, oh ya selesai, sudah fokus ibadah. Maka selayaknya tempatnya ya yaitu sepi. Ya, ataupun kalau tidak sepi ya menyendiri ya, fokus di tempat masing-masing. Ya. Kemudian juga beliau mengatakan wa yahrum al-mu'takif al-jima' wa muqaddimati. Yaitu wa muqaddimatu. Itu diharamkan bagi orang yang beriktikaf, yaitu berhubungan suami istri, dan juga hal-hal muqaddimahnya seperti mencium ya, menyentuh dengan syahwat. Ayatnya jelas di surat Al-Baqarah, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jangan berkumpul dengan istri-istri ya, sedangkan kalian sedang iktikaf. Ini kan sudah ya di masjid. Ya, kalau Nabi rumahnya dekat dengan masjid, tinggal mampir belok ya. Ini mau ya nggak bisa, sudah berarti syadda mizarahu sudah terpenuhi. Meskipun kita nggak sarungan ya, nggak pakai ikat pinggang, berarti sudah ini lepas. Tinggal ahya lailahu dan aiqadhu ahlahu. Nah, ini yang aiqadhu ahlahu yang mungkin sudah pesan ya, atau mungkin bisa telepon. Ya, telepon bisa ya. Ya, disuruh minta untuk bangun. Yaitu di malam-malamnya, atau pesannya sebatasnya saja, pengingat. Ya, tinggal yang ahya lailahu. Kemudian beliau mengatakan juga, ya tadi usai ya. Jadi yang ingin kita tekankan di sini, tujuan dari i'tikaf adalah inqita'ul insan 'anin nas. Ya, membebaskan diri dari hubungan-hubungan dengan manusia, ya bicara-bicara yang enggak penting, ya fokus ibadah. Kemudian wala yajuzu lil mu'takif al-khuruj minal masjid illa li hajah daruriyah. Tidak boleh bagi yang iktikaf keluar dari masjid kecuali hajah-hajah, kebutuhan-kebutuhan yang ya darurat. Wudu, karena di sini wudunya di luar, ya sudah enggak apa-apa. Mandi, ya siapa tahu nanti junub ya. Ya mandi di luar segera ya. Kemudian makan, minum ya. Ini sudah ada panitanya, Masya Allah ya. Man fattara sha'iman, ya pahalanya persis seperti orang yang berpuasa. Apalagi yang dikasih makanan itu orang yang sedang iktikaf, pahalanya besarnya. Ya, jadi makan, minum kalau sudah disediakan sudah. Ya, enggak perlu keluar. Kalau ini menikmati pemandangan ini keluar gimana? Boleh enggak? Ya kan bisa dari sini ya. Misalnya bosan nih, ngantuk, keluar situ halaman. Ini keluar enggak nih? Pintu ini keluar enggak? Ya keluar ini.
Kamar mandi itu keluar di luar masjid, di dalam ini. Ini kan 100 kali 100 kan? Iya, enggak 10 kali 10. 100 meter persegi. Ya jangan merasa dikurung di sini ya. Ini kita sedang latihan, yaitu memutus hubungan dengan manusia. Karena semuanya bakal nanti akan sendiri. Ketika seorang wafat, meninggal di kuburannya, nggak ada siapa-siapa, nggak bisa HP-an nanti. Ini latihannya. Ya jadi tidak keluar kecuali untuk kebutuhan darurat, wudu, mandi, ya makan minum nggak usah berarti sudah. Ya, jadi tidak perlu keluar. Bahkan untuk ibadah yang nggak wajib seperti ada yang meninggal, yaitu apa? Melayat, takziah, nggak perlu. Bahkan menjenguk orang sakit pun tidak. Ya, apalagi beli, ya beli makanannya bosen di sini, makanya nggak enak dari panitia misalnya, beli sana. Ya, kan tujuannya untuk apa? Untuk makan, kan boleh katanya. Ini beda ya. Bahkan nanti disebutkan latihan qanaah. Ya, latihan qanaah dengan apa yang ada di masjid ini ya udah makan. Kalau rumput ya itu ada jagung di luar. Ya, misalnya. Ya, demikian juga mengunjungi saudara karena dekat sini ya. Misalnya ini enggak perlu. Jadi fokus ibadah, keluar hanya apa tadi? Ke kamar mandi sudah selesai. Makan minum sudah ada yang ngirim, alhamdulillah. Ya. Kemudian wa yustahabbu lil mu'takif an yaj'al lahu makanan fil masjid yang kita katakan tadi, disunahkan bagi orang yang beriktikaf menjadikan tempat khusus untuknya. Kalau Nabi dahulu membuat tenda, bila setelah sholat 5 waktu masuk tenda udah. Enggak ada kesempatan untuk tanya jawab, ngajar apalagi ya. Mumpung di sini tolong dong diajari bahasa Arab ya atau tajwid ya udah, enggak perlu ya. Ya, jadi nggak ada belajar mengajar, fokus sudah di sini masing-masing. Ya kecuali untuk tanda-tanda hal yang penting ya mungkin. Jadi beliau yanqati'u fihi 'anin nas, benar-benar memutuskan diri hubungan dengan manusia. Wa yatafarraq li ibadatillah, benar-benar fokus ibadah kepada Allah Taala. Ya, in ja'ala lahu khaba'an yang tadi kita sebutkan, yaitu tempat tertutup yang beliau hanya masuk ke situ itu lebih baik. Ini nggak ada tenda ya? Ya, atau panitia menjadikan tenda? Oh ya, kemarin anak-anak ada tenda di luar kemarin. Ya, iya, ya qadarullah musyafa'al. Ya mungkin janjian aja ya. Saya di sini ya, yang lain di sini. Jadi janjian, udah. Ya, kalau misalnya mau apa ya, seolah ada pintunya ya. Ya Afan mau tanya apa gitu. Berapa orang ini sudah yang itikaf? Oh ya, alhamdulillah. Oh ya. Ya, jadi itu sudah cukup insyaallah ya, mojok-mojok ya. Nanti fokus ibadah, kalau perlu ya dibuat batas lah, entah itu tasnya atau apa. Jadi itu yang disunahkan oleh Nabi SAW, memutus hubungan dengan manusia. Ya, jangan sampai ya nanti sudah menyendiri tapi ini enggak. Ini masih ya tadi ya. Apalagi masih buka internet. Ya, buka berita bola ini, Liga Champion apa gitu. Ya enggak perlu ya. Ya, pokoknya kerjaan sudah selesai, tutup. Ya, makanya ini juga jangan sampai kita hanya pindah tempat tadi. Ya, kita benar di masjid tapi masih sibuk ya. Masih ada yang order ya. Ya, ini masih melayani lewat HP. Ini tidak perlu ya. Makanya benar-benar khalwah syar'iyah dikatakan. Apa? Khalwah syar'iyah. Ya, khalwah artinya ya berdua-duaan dengan Allah secara syar'i. Bukan khalwah bid'iyah, yaitu semedi di gunung, di goa, enggak sholat berjamaah. Ini kan khalwah syar'iyah, yaitu menyendiri, fokus ibadah, waktu sholat jamaah, sholat ya, selesai udah menyebar lagi ke tempat masing-masing. Ini ya, coba nanti silakan diamalkan. Bagi yang tidak mampu ya, yaitu khususkan waktu-waktu tertentu, bahkan di rumah pun bisa. Ya, meskipun sekali lagi yang di masjid itu kesempatan besar untuk mendapatkan ya malam Lailatul Qadar. Yang penting niatnya, mulai dari malam ini, malam 21, sejak
matahari terbenam sudah niatkan semoga sholat maghribnya, ya ibadahnya, tilawah Qur'annya, sholat tarawihnya, doanya, zikirnya itu apa? Ya bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Dan sejak malam itu pula perbanyak doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Dan juga tadi ya, cari amalan-amalan yang pahalanya besar. Kan kita tahu ya, Quran tadi satu ayat apa? 10 kebaikan. Zikir subhanallah sama dengan ya sebanding dengan ya apa? Tamlaul mizan. Memenuhi timbangan. Sebenarnya timbangan yang menimbang amalan perbuatan manusia, kalau seandainya mau menimbang langit dan bumi itu cukup. Ya berarti subhanallah sepenuh langit dan bumi. Alhamdulillah yang memenuhi juga. La ilaha illallah sebaik-baik zikir. Ya subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, istighfar, la haula wala quwwata illa billah, muhasabah. Ya kalau perlu dicatat ya. Kira-kira hati ini yang mengotori apa ini kira-kira? Yaitu jadi banyak muhasabah. Nanti kita sebutkan ya lebih detailnya. Ya kita lanjutkan lagi yang dikatakan dengan khalwah syariah ya. Khalwah syariah yaitu khalwah yang syar'i, bukan khalwah yang bid'iyah. Yaitu yang dilakukan oleh sebagian orang, yaitu mereka bertapa, bersemedi, ya tidak sholat. Ini bukan khalwat namanya. Adapun khalwah yang syariah sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Rajab, beliau mengatakan innama kana ya'takifun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hadhil ashr allati yatlubu fiha lailatul qadri qat'an li ashghalihi wa tafrigan li balihi wa takhliyan li munajati rabbih wa dzikrihi wa du'aihi. Yaitu disebutkan Nabi beriktikaf tujuannya adalah mencari malam Lailatul Qadar. Kemudian memutus kesibukan-kesibukan ya dunia. Ini yang benar-benar iktikaf sudah lepas, atau yang iktikaf mungkin hanya semalam 2 malam ya, pas malam itu benar-benar ya lepas dari hubungan dunia. Ya demikian juga mengosongkan keadaan jiwa sehingga bisa bermunajat dengan Allah dengan senikmat-nikmatnya. Zikir nikmat, doa nikmat. Ya itu yang harus kita ya amalkan. Wa kana yatahajjaru hasiran yatakhalla fiha 'anil nas. Bahkan beliau menyendiri ya sehingga terpisah dari manusia. Fala yukhalituhum, tidak campur dengan mereka. Ngobrol, mukhalatah, wala yastaghil bihim, dan tidak sibuk dengan mereka juga, dengan manusia. Ya walihada dzahaba al-Imam Ahmad ila annal mu'takif la yustahab lahu mukhalatutun nas. Bahkan Imam Ahmad sampai berpendapat orang yang iktikaf tidak dianjurkan, tidak disunahkan yaitu apa? Bercampur dengan manusia. Udah menyendiri. Hatta wala ta'lim wala li ta'limi ilmin wa iqra'il Qur'an. Bahkan beliau juga mengatakan bahkan sampai ngajar, ya mengajarkan ilmu atau membacakan Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an. Bal afdal lahu al-infirad bi nafsi. Bal afdal, yang paling mulia, yang paling afdal, utama adalah menyendiri dengan dirinya sendiri, wa takhalli bi munajati rabbih wa dzikrihi wa du'aihi, dan memisahkan diri untuk bisa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir dan berdoa. Ya, jadi itu tujuannya iktikaf ya. Itulah khalwah syariah. Ya. Kemudian juga berbeda dengan khalwah bid'iyah ya, yang dilakukan di tempat-tempat tertentu, bukan di masjid. Ya, inilah khalwah syariah yang dimaksud dengan i'tikaf di masjid. Tetap sholat berjamaah, ya setelah itu menyendiri masing-masing. Ya, fa innal khalwah al-qati'ah 'anil jam'i wal jamaah fa nahyun anha. Adapun khalwah yang bid'iyah tadi yang tidak sholat berjamaah ini terlarang tentunya. Ya bahkan sampai Ibnu Abbas Ibnu Abbas ditanya, bagaimana dengan rajulun yasumun nahar wa yaqumul lail wa la yashhadul jum'ah wal jama'at faqala huwa finnar. Ya, itu ada seseorang yang siangnya puasa, malamnya sholat tapi enggak berjamaah, ya enggak menghadiri sholat jamaah. Ini beliau mengatakan huwa finnar, ya, di neraka tempatnya. Ya kenapa? Menyelisih syar'i.
Ya, jadi inilah beberapa tujuan dari i'tikaf. Kita detailkan lagi ya dari referensi yang lain. Ya, di antara tujuan i'tikaf tadi yang pertama kalau bisa kita catat ya, mencari malam Lailatul Qadar yang dikatakan khairun min alfi syahr. Jadi perbanyak ibadah-ibadah yang mungkin menurut kita ringan tapi pahalanya besar. Baca Quran, zikir. Jadi nanti buka kembali keutamaan zikir ya. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Kalimatani khafifatani 'ala lisan. Itu apa? Habibatani ila rahman atau tsaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Itu subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Dan juga zikir pagi petang dan juga bisa memanage jiwa ya atau fisik. Jangan sampai terkalahkan oleh apa? Ya, oleh apa? Ngantuk. Ya, kalau perlu dikasih apa ini? Ya, solasi ya. Ya, entah acaranya bagaimana nanti. Entah berdiri, jalan ya. Pokoknya jangan sibuk dengan ini ya. Alasan ngantuk ya, akhirnya buka-buka. Nanti lama ini enggak i'tikaf ini. Ya, hati-hati ya. Jadi tujuannya adalah mencari malam Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Sekali lagi penjelasannya adalah satu ibadah yang dilakukan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada ibadah selama 1000 bulan. Selama 83 tahun 4 bulan kurang lebih, itu pun masih khairun lagi. Khairun itu apa? Isim tafdhil ya, lebih baik lagi masih. Ya, kita bayangkan. Nabi tadi sudah kita sebutkan, orang paling bertakwa sudah dijamin masuk surga, diampuni dosa-dosanya, tapi tetap masih mencari malam Lailatul Qadar. Makanya sampai dikatakan man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang diharamkan mendapatkan malam Lailatul Qadar, sungguh dia telah diharamkan mendapatkan kebaikan seluruhnya, fahuwa mahrum. Benar-benar terlarang, terhalangi dia. Maka bersyukurlah yang bisa i'tikaf, yang enggak mampu sebisa mungkin hidupkan malam-malamnya. Ya, berbanyak ke masjid. Ya, kemudian yang kedua tadi inqita anin nas. Apa tadi? Memutus hubungan manusia. Tujuannya adalah islahul qalbi. Tujuannya apa? Memperbaiki hati. Ya, kalau 10 hari terakhir ini manusia atau orang-orang kebanyakan bersibuk memperbaiki rumah. Beres-beres rumah sama beres-beres baju ya. Nah, baju hari lebaran. Ini seharusnya islahul qalbi. 10 hari terakhir ini untuk memperbaiki hati. Hadisnya sudah sering kita dengar ya. Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Kesempatan ini menyendiri ya, ingat mulai sejak balik kita sampai umur sekian ini, penyakit hati kita itu apa? Mungkin hasad, ya mungkin sombong, merendahkan orang lain, cinta dunia, atau sering terlambat, apalagi. Nah, pokoknya hal-hal yang mengotori kita ini kita bersihkan dengan banyak istighfar, muhasabah. Ya, karena kesempatan ya, kalau di luar bulan Ramadan hati kita sangat sibuk dengan dunia. Ini kesempatan yang merusak ini, yaitu kesibukan dunia ini kita hilangkan. Ya, syahwat-syahwat. Ya, seperti tadi makanya nanti kalau panitia hanya ngasih tahu tempe, ya misalnya ya, harus ridho ya. Nanti jangan sampai sambat tahu tempe ya. Ya. Padahal ini latihan untuk menghilangkan syahwat makanan, minuman, menikah, fudul kalam ini tadi kita ingatkan. Inqita anin nas itu jangan banyak ngobrol. Wa fudulun naum. Nanti di masjid i'tikaf tapi banyak tidurnya. Habis subuh sampai zuhur tidur. Pada zuhur, asar tidur. Asar ini gerak-gerak dikit lah. Nah, ini jangan ya. Fudul kalam, fudulun naum, fudulus suhbah. Ya, bahkan sampai berlebihan ketika berteman ya. Nah, nanti tadi yang kita sebutkan. Jangan sampai nanti malah membicarakan proyek, rencana, entah rencana bangun rumah lagi atau menikah lagi, tak tahu ya. Gak usah ini. Inilah yang menyebabkan hati kita apa? Terpecah belah. Mikir ini, mikir itu, ya mikir manusia, mikir ini, mikir pekerjaan. Kesempatan ini udah fokus. Ya, jadi kesempatan apa? Memperbaiki hati. Ya,
tanya pada diri kita sendiri, kita tahu ya, hati kita seperti apa, kita yang paling tahu, ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak-banyak kita berdoa, ya Allah bersihkanlah hati. Allahumma qalban salima. Ya Allah, aku meminta kepadamu hati yang selamat. Ya, lanjut. Berikutnya adalah hifdzus siyam mimma yufsiduhu. Ya, tujuannya dari iktikaf ini adalah menjaga puasa dari hal-hal yang merusak. Ya, hal-hal yang merusak itu ya dari hal-hal yang berlebihan tadi. Kalau di sini masjid, alhamdulillah nggak keluar-keluar ya. Kalau kita keluar saja ke jalanan pasti melihat yang haram. Wanita yang terbuka auratnya, ya sengaja atau enggak pasti melihat. Ya, karena kita di daerah yang seperti itu ya. Jadi kesempatan untuk menjaga puasa dari hal-hal yang merusak apapun. Jadi harus jeli ya nanti hal-hal yang merusak ini apa. Biasanya kalau kita selamat dari ucapan, selamat dari banyak ngobrol, biasanya ini. Makanya nanti harus dijauhi ya. Semoga bisa. Ya, demikian juga bertengkar ya. Bertengkar otot-ototan di masjid. Ya itikaf tapi sensian. Paham ya, sensian. Mudah tersinggung. Akhirnya bukan malah bersih hatinya, malah cing-cingan ya. Ya, ini enggak perlu ya. Demikian juga hasad. Ya, hasad, kemudian mencela, ya dan lain sebagainya. Jadi ini harus ditinggal. Kemudian yang keempat, kalau bisa kita simpulkan tujuan iktikaf adalah latihan zuhud. Ya, latihan zuhud. Apa itu zuhud? Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan zuhud itu adalah tarku ma la yanfa' fil akhirah. Ini tingkat tinggi nih. Tarku ma la yanfa' fil akhirah. Meninggalkan sesuatu yang enggak bermanfaat di akhirat. Ya, ngobrol dengan baca Quran. Ngobrolnya sebenarnya baik ya. Tapi ngobrol ini bermanfaat enggak di akhirat? Berbuah pahala? Ya, kalau enggak, mendingan baca Quran. Mendingan zikir. Ya, mendingan istighfar sendiri ya. Ya, jadi tarku ma la yanfa' fil akhirah. Ini tingkatan zuhud ya. Yaitu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat di akhirat. Ya, kalau kata Imam Zuhri berbeda lagi. Ya, zuhud itu adalah alladzi la yaghlibul haram sabrahu wa la yamna'ul halal syukrahu. Yaitu zuhud ini adalah yang haram itu tidak, atau yang kesabarannya itu tidak dikalahkan oleh sesuatu yang haram. Dan rasa syukurnya tidak dikalahkan oleh sesuatu yang halal. Penjelasannya adalah orang yang zuhud itu adalah sabar dari hal-hal yang haram. Meskipun dia digoda ya. Ya, meskipun dia digoda dengan hal-hal yang haram, dia sabar. Sabar menikmati atau sabar menahan? Sabar menahan ya. Demikian juga asyukru alal halal mahma gharaqa fi ni'amillahi alaihi wa busitat lahu. Yaitu syukur dalam perkara yang halal. Ya, apa adanya sudah. Bahkan kalau misalnya dia diberikan nikmat yang banyak, tetap dia tidak lupa syukur. Meskipun dunia dihamparkan kepadanya, dia tetap syukur. Ini tingkatan yang di bawahnya ya. Jadi dia sabar dari yang halal. Makanya ada zuhud itu tidak dikenal dengan kemiskinan, bukan. Zuhud itu bukan orang miskin. Ya, zuhud itu bukan berarti pakainya compang-camping, nggak punya harta, bukan. Zuhud itu bisa jadi orangnya lebih, tapi meskipun lebih dia tetap sabar untuk tidak melakukan hal-hal yang haram. Dan juga dia bersyukur dengan kelebihan yang ada. Ya, itu yang menurut Imam Az-Zuhri. Adapun menurut Syekhul Islam Taimiyah, zuhud itu adalah tarku ma la yanfa' fil akhirah, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat di akhirat. Ini sudah tinggi ya. Jadi meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat di akhirat. Makanya dikatakan oleh Ibrahim Ibn Adham, itu az-zuhdu thalatha. Zuhud itu ada 3 tingkatan. Zuhud fardin, zuhud fadlin, wa zuhud salama. Ada zuhud yang sifatnya wajib, yaitu zuhud dari perkara-perkara yang haram. Zuhud yang utama, yang fadl, ada keutamaan. Zuhud dari perkara-perkara yang halal, ya. Dan zuhud yang selamat, zuhud fi syubhat, zuhud dalam perkara-perkara yang syubhat. Ya, jadi zuhud itu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat di akhirat. Baik, itu ya. Jadi bisa kita ambil kesimpulan latihan zuhud
yaitu meninggalkan apapun, ya nggak harus makanan, ya ucapan, ya perbuatan, ya apapun pokoknya yang itu nggak bermanfaat. Ini ada manfaatnya nggak ya? Atau berpahala nggak ya? Kalau nggak, udah cari amalan-amalan perbuatan yang berpahala. Kemudian yang kelima, ikhtibarul ikhlas, latihan ikhlas. Ya, keikhlasan kita, amal soleh kita, ya benar-benar ingin mengharapkan wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ya kemudian yang keenam, yaitu hubbul mukthi fil masjid. Yaitu apa? Melatih diri untuk cinta berdiam diri di masjid. Ya kan hadisnya jelas ya, 7 golongan yang dimana mendapatkan naungan, dimana tidak ada naungan kecuali naungan Allah adalah rajulun wa qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Itu seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Ini latihan, ya selalu rindu dengan masjid. Semoga yaitu mendapatkan keutamaan, yaitu mendapatkan naungan di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu yaumul qiyamah. Ya, jadi banyak sekali keutamaan berdiam diri di masjid. Salah satunya tadi, ya mendapatkan naungan di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ada tambahan pula, ya manfaat atau faedah berdiam diri di masjid ya. Selain tadi juga ada yaitu niatkan yang mulai dari sekarang karena sudah di masjid ya. Al-maqithu fil masjid yantadhiru shalah lahu ajrus shalah wa tastaghfiru lahul malaikah. Ya, yaitu artinya orang yang berdiam diri di masjid ketika i'tikaf niatkan ketika antara sholat dengan sholat yang lain menunggu sholat. Karena orang yang menunggu sholat sama dengan sholat. Bahkan malaikat mendoakan ampunan untuknya. Jadi ini perlunya niat ya. Makanya man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban. Ihtisab ini yang perlu. Ihtisab di setiap amal-amal soleh. Ya, hadirkan bahwasanya sedang beribadah dengan ikhlas. Ya mulai dari pagi sampai malam, ya jangan lepas dari namanya niat. Niat ini, niat. Kalau pas malam niatkan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Cari amalan-amalan yang ringan pahalanya besar. Demikian juga tadi kita ingatkan, misalnya subuh ya, antara subuh dengan zuhur kan panjang ini. Ya daripada tidur nggak ada niatnya, niatkan sedang menunggu sholat. Kecuali kalau sudah benar-benar ngantuk ya. Ya demikian juga tul mukthi fil masjid mau'udun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bijawazi sirat il jannah. Ini tapi kita perlu cek hadisnya ya. Atau yang tadi intidharus shalah ba'da shalah itu sababun fi mahfil khotoya. Menunggu sholat satu dengan sholat yang lain itu sebab dihapuskannya dosa-dosa dan meninggikan derajat. Ya demikian juga karena sedikit ya. Jangan sampai ketinggalan sholat berjamaah di sof pertama. Masa ketinggalan? Terlambat ya? Nggak ada ya. Ini keutamaan di sof pertama. Ya, bahkan keutamaan sof pertama, lau ya'lamuna ma fi sofil awal lakanat ya qur'ah. Kalau seandainya tahu keutamaan sof pertama, pasti mereka akan rebutan dengan undian. Dan riwayat yang lain, bahkan kalau sampai merangkak pun, ya dibelan-belani merangkak ya. Ya jadi jangan sampai ketinggalan, terutama yang i'tikaf ini ya. Ini ada hadisnya Hasan ya, yaitu jangan sampai ketinggalan takbiratul ula, takbiratul ihram. I'tikaf tapi telat terus. Alhamdulillah. I'tikaf berarti sebelum adzan sudah siap-siap. Ya udah duduk ya, adzan, ya kemudian sholat sunnah, ya kemudian juga dapat takbiratul ihramnya imam. Ya, jangan sampai ketinggalan. Ya, kemudian juga berikutnya yang ketujuh ya, tadi yang keenam. Yang ketujuh adalah waktunya menyapih diri. Ya, waktunya menyapih diri. Menyapih diri dari apa? Dari berbagai macam syahwat-syahwat dan juga hubungan dengan manusia tadi. Ya, biasanya kalau kita di luar ya, kita ingin selamat tapi kadang tetangga masih ya nyetel musik, akhirnya dengar juga. Kita ke pasar, ya dengar orang. Kita ke mall misalnya, ya dengar juga. Kita mau makan di warung, dengar. Nah, ini kesempatan benar-benar menyapih diri dari hal-hal yang sifatnya syubhat ataupun syahwat. Ya, sehingga akan terputus dari ya
pendengaran-pendengaran mendengarkan musik, ya, atau bertemu dengan teman-teman yang buruk. Ya, kadang kita kalau di luar sebenarnya pengen nggak ketemu dengan teman yang ini tabiatnya buruk dia, tapi karena dekat akhirnya ketemu. Ya, nah ini kesempatan benar-benar putus sudah ya. Demikian juga disebutkan musyahadatul tilfas ya. Ya, kalau yang di rumahnya ada televisi ya, kalau nggak ada ya ini berarti gantinya TV yaitu HP ya. Sehingga harus dikurangi ya benar-benar. Ya, waktunya menyapih diri sehingga benar-benar fokus untuk ibadah. Ya, kemudian yang kedelapan, madrasatu sabri, latihan sabar. Sabar itikaf cuma 10 hari, bukan 10 tahun ya. Ya, 10 hari ya latihan sabar. Ini latihan sabar, latihan ikhlas, ya, sabar dengan apa yang ada. Mungkin tidurnya nanti pegel-pegel, biasanya pakai apa? Kasur ya. Nah, nanti di atas karpet. Ya, demikian juga mandi sudah bawa sabun ya. Ya, dengan kondisi yang seperti ini ya harus latihan sabar. Ya, yaitu sabar terputus dari hubungan keluarga. Ya, sabar dari ketemu dengan teman. Ya, sabar dari nikmatnya tempat tidur, selimut ya. Jadi sabar. Sabar juga kangen tadi terhadap istri, sabar dulu. Ya, jadi itu latihan bersabar. Ya, kemudian yang kesembilan yang tadi kita sebutkan khalwah billah, ini yang terpenting juga. Makanya tadi karena mungkin nanti sudah kenal siapa yang itikaf ya, cari tempat-tempat menyendiri sudah, khalwah billah. Ya, yaitu menyendiri berdua-duaan dengan Allah, muhasabah diri ya, kalau perlu sambil meneteskan air mata ya. Ya, bisa ini. Jadi cobalah nanti ya. Yaitu melihat betapa banyak kurangnya diri, banyak dosa, banyak kekurangannya, ibadah-ibadah banyak yang tertinggal, banyak yang terlambat ya, dan lain sebagainya. Jadi benar-benar ingin khulwah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, kemudian berikutnya yang ke-10 ya, ini dikatakan oleh Ibnu Qayyim ya, yaitu maksudul i'tikaf al-a'zam, tujuan i'tikaf terbesar adalah uquful qalbi 'ala Allah taala wal khalwah bihi wal inqita' 'anil istighal bil khalqi wal istighal bihi wahdahu subhana. Jadi disimpulkan di sini, kesimpulannya intinya i'tikaf itu adalah ini ya, uquful qalbi, yaitu memfokuskan hati, yaitu untuk Allah saja, mengosongkan hati dari dunia dan dipenuhi dengan kelezatan mengingat Allah Subhanahu wa taala, berkholwah dengan Allah, memutus hubungan dengan kesibukan-kesibukan dengan manusia dan menyibukkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga zikir, latihan mencintai Allah, bagaimana agar tumbuh cinta, takut, harap ya, dan juga menghilangkan kegelisahan-kegelisahan hati, apa yang selama ini membuat gelisah, membuat gusarnya apa, mungkin ada dosa yang belum ditaubati ya, dan seterusnya. Jadi latihan hati di sini. Kemudian juga tafakkur, tadabbur, ya, banyak lagi latihan wahsyah fil kubur, dikatakan oleh beliau, yaumul wahsyah fil kubur, mengingat-ingat hari ketika seseorang sendirian di alam kuburnya, ya. La anisalahu, tidak ada seorang pun yang menemaninya. Ya, inilah diantara tujuan-tujuan i'tikaf. Makanya tadi kita katakan latihan di alam kubur, benar-benar sendiri sudah. Ya, la jawal, wala zaujah, wala sahib, ya, wala walad, wala ta'am, wala syarab, ya sudah, semuanya tidak ada. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita bahas. Ya, mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Ya, tafadhol. Insyaallah jelas ya. Tadi waktunya i'tikafnya, adab-adabnya tidak keluar kecuali hal-hal yang darurat. Kalau di sini karena sudah jelas daruratnya hanya ke kamar mandi. Tadi ya, keluar untuk melihat pemandangan boleh nggak kira-kira? Keluar ini, bosan di dalam, pengen keluar menghirup udara, boleh nggak?
Boleh atau tidak? Batal nggak itikafnya nanti? Keluar masjid? Batal atau tidak? Batal ini. Iya, jangan sampai nanti menghirup udara dulu lah, keluar pintu. Batal nanti. Nanti kalau batal bagaimana? Niat lagi dari awal. Ya, niat lagi itikafnya dari awal. Ya, berarti nggak full berarti. Jangan nanti batal niat lagi, batal niat lagi. Ya daripada begitu ya, langsung aja diingat-ingat. Ya kecuali yang iktikafnya memang nggak full, ya mungkin ada yang sehari 2 hari di sini atau semalam 2 malam ya, atau mencari malam-malam ganjil ya. Meskipun yang sahih dari penjelasan malam Lailatul Qadar itu berpindah-pindah, yaitu tatanaqqal fi kulli am, berpindah kadang malam 21, kadang malam 23, malam 27, malam 29, ya berpindah-pindah. Ya, hari-harinya berpindah-pindah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan? Cukup? Ya, silakan. Oh ya, bagi yang di rumah tadi ahya lailahu itu aja. Apa? Hidupkan malam. Dengan apa? Dengan apa? Dengan ibadah. Bukan nonton bola ya. Ya dengan ibadah. Misalnya nggak bisa ke masjid, misalnya udah duduk di rumah, baca Quran, sholat, zikir, istighfar, gitu terus menghidupkan malam. Dan berharap semoga bertepatan dengan malam Lailatul Qadar dan banyak doa tadi Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini juga faedah tadi lupa kita sebutkan. Kan tadi kita membersihkan hati ya. Jadi kira-kira ada hubungan apa ini kita dengan manusia yang bikin berantem misalnya, atau kadang kita ketemu seseorang yang bikin benci, itu apa ini? Ya itu harus dicek. Ya kadang kita ketemu seseorang langsung muncul sifat apa? Gak suka. Ini kenapa ini kok gak suka dengan si fulan? Ini harus dibersihkan. Ya kadang dongkol pada seseorang tanpa sebab. Ini harus dilatih. Kira-kira apa penyebabnya, itu kita istighfar benar-benar. Dan juga faedah dari doa tadi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, yaitu maafkanlah seseorang yang pernah menyakitimu, menzalimimu, ya dengan harapan Allah memaafkan kesalahan-kesalahanmu. Jadi pikirkan semuanya, ya kalau kita berbuat zalim, ingat-ingat nanti kita harus minta keridhaannya. Kalau ada orang yang menyakiti kita, udah maafkan aja semuanya. 0 gitu ya. Dengan harapan apa? Allah maafkan dosa-dosa kita. Dari mana kaidah ini diambil? Dari kaidah-kaidah seperti man nafasa, yaitu man nafasa kurbatan, siapa yang memudahkan urusan kesulitan seorang muslim, maka Allah akan mudahkan urusannya ya di dunia dan di akhirat. Man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Siapa yang menolong saudaranya, maka Allah akan menolongnya. Ya, seperti wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhi. Allah akan selalu menolong seorang hamba selama ya hamba tersebut menolong saudaranya. Nah, inilah maafkan semua orang yang menyakiti kita ya, dengan harapan ya Allah semoga engkau memaafkan kesalahan-kesalahanku. Itu faedah dari Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi benar-benar islahul qalbi ya. Ya itu tambahnya. Adapun yang di rumah tadi ya, yang penting apa tadi? Ahya lailahu. Hidupkan malam-malam dengan ibadah. Meskipun di rumah tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya bagi wanita yang di rumah. Bagi laki-laki yang nggak bisa itikaf juga sama. Yang penting tadi banyak menghidupkan malam-malamnya. Makanya kesimpulannya selama 10 hari terakhir ini kita hidup loh ya. Hidup malamnya, hidup orangnya dengan ibadah, insya Allah dapat malam Lailatul Qadar. Dengan tetap menjaga ihtisab tadi. Apa tadi? Mengharapkan pahala, ditepatkan semoga. Jadi jangan lupa innamal a'malu binniyat. Semuanya itu harus pakai niat. Wallahu a'lam bishawab. Ya mungkin itu cukup ya. Iya silakan. Iya.
Ya, tadi dikatakan ya, kita nukilkan dari ucapan siapa tadi? Imam Ahmad ya. Ya. Itu bahkan oh ya di sini tadi apa? Bahkan sampai mengajarkan ya, pengajaran itu tidak ada. Jadi full mandiri sudah semuanya. Ini kan di awal ya. Di awal ini sebagai motivasi aja sebenarnya. Mengingatkan yang lupa ya atau sebagai tambahan motivasi support ya. Itu karena ditinggalkan habis ini. Ya, maksudnya motivasi aja. Jadi lebih baiknya sudah fokus saja ibadah masing-masing. Ya, kalau taklim ya mungkin kalau tadi kalau salafun saleh ya mengatakan bahkan sampai mengajarkan ilmu sampai membacakan atau mengajarkan bacaan Al-Quran itu enggak berhenti sudah. Makanya yang i'tikaf ini harus alim sudah ya, harus berilmu. Ya kan sudah kan dimotivasi secara umum ya. Atau nanti bisa banyak buku-buku PDF silakan dibaca. Jadi lebih baik program mandiri ya, daripada kita isi program ya kadang namanya itu ya ada bosannya, ada ininya ya. Atau nggak suka ya. Atau sedang menargetkan bacaan Al-Quran gara-gara taklim ya. Saya nggak bisa tamat ini 10 hari terakhir. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, meskipun diisi taklim pun tidak ada masalah sebenarnya, tapi yang afdol ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya semoga bermanfaat. Jika ada salahnya dari saya pribadi, jika ada penanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dimudahkan i'tikaf semuanya. Ya, nasallahu ta'ala taufiq wassadat wal ilman nafi' wal amali shalih. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah Malang Mengaji. Ayo, ambil bagian untuk dakwah melalui rekening berikut ini bersama umat berbagi manfaat.